Ini saya akan kasih teman-teman 5 ya, cara gimana sih trading harian. Mungkin di sini saya tidak akan breakdown technical analysis yang dalam. Teman-teman bisa scroll ya video-video sebelumnya. Saya banyak jelaskan secara detail ya mengenai bagaimana menerapkan technical analysis. Di sini gimana ya supaya saya ini siap menjadi seorang day trader di kripto, bisa trading harian kripto. Nah, pertama ketahui kapan harus trade dan kapan nggak harus trade. Ini adalah hal yang paling dasar sebenarnya. Tapi orang ini selalu memiliki fantasi bahwa saya trader, saya harus trading setiap hari, saya harus klik tombolnya. Ya, nggak boleh satu hari pun saya nggak lihat layar dan saya nggak trading. Nah, tapi teman-teman pun juga harus memahami, semakin banyak trade yang teman-teman ambil, potensi kesalahan, potensi kekalahan, potensi kerugian itu juga semakin tinggi. Jadi memang ada kemungkinan teman-teman memperoleh keuntungan lebih tinggi dengan semakin banyak trade yang diambil. Tapi gimana kalau kita lihat di sisi sebaliknya? Karena kan trading kalau nggak naik ya turun, kalau nggak kalah ya menang. Jadi kita juga lihat sisi negatif yang diambil, semakin tinggi pula ya potensi teman-teman juga mengalami yang namanya kekalahan, mengalami yang namanya losing trade. Jadi trading harus selalu tentang momentum. Kalau teman-teman lihat momentumnya oke, kemudian lihat sentimennya lagi bagus, moodnya teman-teman untuk mengeksekusi trade tersebut lagi bagus, ya go ahead. Tapi kalau teman-teman lah lagi nggak mood, ya setupnya lagi buruk, kemudian volatility-nya lagi nggak ada, ya jangan trading dulu. Nah, ngomongin masalah volatility itu adalah suatu hal yang harus paling diperhatikan ketika teman-teman trading. Ya, volatility itu adalah tentang seberapa volatile market. Gerakannya naik turunnya, volumenya lagi gede atau kecil. Jadi teman-teman harus memahami, teman-teman trading itu sama aja seperti teman-teman surfing. Kalau teman-teman yang surfing ya ombaknya lagi kecil, ombaknya nggak bagus, ya teman-teman mending stop dulu. Nunggu kalau ombaknya bagus dan volume ombaknya cukup untuk teman-teman surfing. Karena kalau enggak, ya mungkin teman-teman nggak bisa surfing atau bahkan yang paling parah mungkin bisa tenggelam. Jadi teman-teman harus pahami volatility itu adalah ombak ya bagi mereka yang surfing. Dan bagi kita yang trading itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan ya kalau kita mau ya memperoleh yang namanya keuntungan dan bisa berselancar di market. Nah, di stock market ini ada yang namanya VIX, Volatility Index. Volatility Index ini adalah indeks yang mengukur volatilitas S&P 500. Ketika ada volatilitas yang tinggi, itu menunjukkan apa, teman-teman? Menunjukkan ada air yang banyak ya, ada ombak yang banyak kalau kita lihat surfing. Berarti volume di market ini lagi tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ketika 2020 kok fixnya tinggi sekali ya, parabolik. Apa yang terjadi ya waktu itu satu ada COVID, dua juga ada US election. Ada election ketika COVID. Dan sekarang ya kita bisa melihat nih seakan-akan fix atau volatility index membentuk pattern yang dia akan breakout naik ke atas. Menunjukkan apa? Ada potensi volatility yang coming. Kira-kira dari event atau momen apa volatility ini? Ya jawabannya adalah pemilu US yang akan terjadi di bulan November ini. Jadi karena adanya election, ya market itu biasanya cenderung banyak orang berspekulasi dengan hasilnya pemilu. Kalau paslon ini yang menang, market akan bullish. Kalau paslon ini yang menang, ini akan bearish. Jadi banyak sekali ya yang melakukan pertaruhan ya, yang berspekulasi ketika market ini sedang dalam keadaan yang tidak pasti. Ya kita tahu US election ini masih belum pasti ya siapa yang menang dan ini pun juga menunjukkan breakout pattern ya. Jadi perlu dipahami ya kalau ini naik bukan berarti harganya asetnya naik ya atau bullish, tapi kalau ini naik ya artinya adanya volatilitas yang datang ke market, entah itu arahnya bullish atau entah itu arahnya bearish. Nah, kalau di Bitcoin kita bisa lihat yang namanya BVOL atau Bitcoin Volatility Index. Yang mana mirip juga dengan yang kita lihat sekarang di VIX bahwa BVOL sekarang ada di range low-nya di weekly chart, dia konsolidasi dan ada chance juga ya dia retesting high di volatility yang tinggi sehingga Bitcoin juga akan bergerak ya relatif lebih volatile dibandingkan sebelumnya. Jadi ini hal yang bisa kita lihat dan juga bisa kita implementasikan, oke? Dan selanjutnya teman-teman juga bisa lihat aktivitas dari derivative market.
Oke, jadi ada spot market, ada derivative market. Derivative market itu adalah market ketika teman-teman bisa trade dua arah, teman-teman bisa lihat di CoinGlass di sini tentang open interest ya, seberapa banyak yang dibuka kontrak perdagangannya, kemudian volume, liquidation, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman ragu dengan adanya volatilitas yang tinggi, karena memang sekarang volatilitasnya lagi tinggi banget ya, karena adanya momen ketidakpastian yang tinggi. Yaitu oke buat teman-teman stay away dari market, tapi kalau teman-teman ini risk taker, ya, saya pejuang sejati, ya nggak masalah ya, tapi harus siap dengan yang namanya potensi kerugian, karena ketika market tidak bergerak sesuai dengan keinginan kita, ya kita harus siap menerima kekalahan, kesalahan, kerugian. Nah, kedua, pahami kualitas lebih baik daripada kuantitas dan ketahui apa yang harus kamu trade. Jadi awalnya saya harus breakdown dulu tentang kapan tahu harus trade. Kedua, itu adalah tentang ya, teman-teman tahu apa yang di trade. Karena percuma kalau tahu ya kapan harus trade. Oke, trade sekarang tapi wah, apa yang di trade? Nah, itu teman-teman juga nggak bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Karena sekarang ini jauh lebih sulit daripada dulu. Mengapa? Karena ada jutaan altcoin yang ada di market sekarang. Sehingga banyaknya altcoin yang ada dari CEX, dari DEX, itu membuat terjadi yang namanya paradox of choices. Jadi dulu itu semakin mudah karena semakin sedikit ya pilihan yang ada di market. Namun sekarang ini semakin sulit karena semakin banyak pilihan yang ada di market. Jadi nggak segampang itu teman-teman untuk mendapatkan opsi dari opsi yang sangat banyak. Ya, jadi banyak sekali altcoin yang ada, pergerakannya bisa bullish, bearish, dan derivative listing banyak sekali. Jadi bisa trade dua arah. Jadi kita actually nggak terlalu ngerti ya mana yang bisa di trade, cuman teman-teman harus paham satu kata, naratif trading. Yaitu ketika teman-teman trading melalui naratif apa yang sedang happening di market saat ini. Naratif apa yang lagi panas sekarang. Jadi cara teman-teman bisa survive yaitu adalah dengan mengetahui ya kira-kira sektor apa, naratif apa yang lagi ramai diperbincangkan. Jadi nggak mungkin semua ini teman-teman buka posisinya satu-satu, tapi teman-teman bisa ya buka satu dua yang mana naratifnya lagi hot, naratifnya lagi happening. Itulah mengapa fokus pada mindset ya atau naratif apa yang difokuskan. Ini saya pakai platform Kaito.ai. Memang berbayar, tapi di sini bisa dilihat ya. Saya 24 jam terakhir kira-kira yang hijau apa nih? Oke, DeFi. Berarti saya harus fokus di DeFi. Mengapa harus fokus di DeFi? Ya karena kalau sektor ini, naratif ini lagi hijau, berarti orang lagi bullish ke sini, lagi memperdagangkan sini. Jadi saya bisa fokus di sini, terus kita lihat top altcoin yang memiliki volume paling tinggi, baru di situ saya screening, kira-kira mana patternnya yang menarik, mana area yang menarik untuk membeli, terus kemudian di mana saya bisa merealisasikan keuntungan. Nah itu harus menjadi fokus ketika teman-teman ya melakukan yang namanya naratif trading. Dan selalu perhatikan bahwa ada yang namanya ya market maker models, di mana ketika ada ya koin di sektor tertentu atau naratif tertentu mengalami yang namanya kenaikan, biasanya ya koin-koin lain ya di naratif tersebut di sektor tersebut akan mengalami kenaikan beberapa hari sampai beberapa minggu kemudian. Jadi ada istilahnya mereka ini lagging. Kalau market leadernya di sektor A dia udah naik, udah parabolik, oke, biasanya koin-koin kecil yang di lainnya ini mereka akan mengikuti kenaikan ya beberapa hari kemudian. Jadi contohnya ini TAO, kita lihat TAO ini udah mulai pump di 9 September 2024. Jadi TAO ini salah satu koin dengan narasi ya, artificial intelligence. Yang mana ini mindshare-nya paling tinggi ya lebih dari 50% sekarang tuh koin AI. Jadi ketika dia mengalami kenaikan yang signifikan ya 174% dari 9 September, koin-koin lain dengan naratif AI yang mana dia relatif ya lebih kecil valuasinya baru mengikuti kenaikan beberapa hari kemudian. Nah ini kita lihat SPEC ya baru mengikuti kenaikan pada 19 September 2024. Jadi 10 hari berselang setelah tahu di sini udah run, oke. SPEC ini baru run di 19 September 2024. Yang mana dia run 97% ya di sini. Jadi memang teman-teman harus melihat dan juga memahami juga bahwa di sini ya selalu ada koin kecil valuasinya lebih rendah yang dirotasikan. Jadi kalau yang gede udah run duluan, kita bisa lihat alternatif beberapa koin kecil ya yang naratifnya masih sama, yang dia menunggu ya giliran untuk mengalami kenaikan. Nah, ketiga,
Ini mungkin sedikit kontroversial, tapi